Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Purnama. Kali ini saya akan memaparkan tentang teknik dasar dalam imunohistokimia. Tahapan dalam imunohistokimia, ini sampel preparat yang telah berangkat di slide, lalu proses dewaxing hydration, lalu proses peroksidase, endogen peroksidase, lalu antigen retrieval, lalu penambahan antibodi primer, lalu proses penambahan antibodi sekunder, lalu pada proses penambahan substrat untuk menghasilkan warna yang dapat dibedakan, lalu pembacaan mikroskop, dan tahap akhir adalah interpretasi hasil. Dewaxing atau deparafinase adalah langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. PBS kecuali metode AP dan TBS dengan atau tanpa twin 20. Antigen retrieval. Pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval menurut Hayat pada tahun 2002. 1. Dengan cara pemanasan, 2. Dengan enzim proteolitik. Antigen retrieval 1 atau HIER, Heat Induced Epitope Retrieval. Metode sederhana yang memanaskan bagian jaringan dan larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan. Bisa menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave. Bisa juga membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Kekurangan metode ini adalah perhatian selama dan setelah pemanasan. Slide tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenitas. Kedua, pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti. Ketiga, jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Ini skema dari gambar dari HIER, bisa dilihat di sini. Dengan antigen retrieval menurut PIR atau Proteolytic Induced Epitope Retrieval. Diperkenalkan oleh Huang dan kawan-kawan pada tahun 1976. Kuran dan Gregory pada tahun 1977 dan Mepham dan kawan-kawan pada tahun 1979. Enzim yang paling umum adalah tripsin dan protease, tapi proteolitik lain seperti chymotrypsin, pronase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsip digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya yang cukup mahal. Ya, ini gambar dari simulasi dari PIR. Bisa dilihat di sini gambarnya. Untuk blocking endogenous peroksidase, blocking serum, faktor reseptor. Blocking endogenous peroksidase, jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. 2. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Ketiga, inkubasi pada hidrogen peroksida konsentrasi 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Pemberian H2O2 akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi signal dari antibodi, khususnya pada metode HRP
Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase diblokir oleh levamisol asam astat 20%. Ya, ini bisa dilihat ilustrasi gambar dari blocking serum. Reseptor yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal 25% inkubasi bagian selama 30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Antibodi monoklonal dan poliklonal. Pabrikan menyediakan dua format, concentrated dan ready to use. Concentrate datasheet hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Ini ilustrasi gambar dari titer dan dilusi, bisa dilihat di sini ya. Titer dilusi. Masih gambarnya masih dilihat. Waktu inkubasi. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi mulai 30 sampai 60 menit. Untuk suhu inkubasi, reaksi antigen antibodi meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antigen antibodi. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK. 1. HRP atau horse radish peroksidase atau AP alkalin fosfatase. HRP horse radish adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP 3 amino 9 etil karbamazol 3,3 strip diaminobenzidin atau DAB. Untuk karakteristik kromogen pada IHK bisa dilihat di label, enzim label, substrat, dan reporter colornya ya bisa dilihat. Sini bisa dipelajari. Substrat pada IHK juga bisa dipelajari pada ini tabel ya di sini. HEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. HEC larut dalam alkohol, slide yang terpulas,
harus memperhitungkan penggunaan constraint non-alkoholik hematoxylin. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Ini contoh-contoh gambar ya, bisa dilihat di sini. Contoh IHK dengan perbedaan kromogen AEC dan DAB. Slide DAB dapat menggunakan permanent organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam tembaga atau kobalt ke larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Selanjutnya, pembahasan tentang setup laboratorium imunohistokimia. Alat dan bahan. Untuk tisu preparation yaitu pertama frozen atau paraffin embedded tissue, ada cryo embedded media, ada sukrosa, ada PFA 4%, ada alat mikrotom, glass slides, ada cover slips, ada refrigerator, inkubator, silen, dan etanol. Untuk tisu treatment, alat dan bahan yang disiapkan adalah pertama serum atau BSA, citrate buffer, trace EDTA buffer, dan boiling source. Untuk deteksi visualisasinya adalah alat dan bahan dipersiapkan adalah primary and secondary antibodies, hematoxylin, citrate atau trace EDTA buffer, ada DAB solution, dan mikroskop. Tahapan prosedur imunohistokimia metode LSAB. Di sini kita menggunakan reagen dari Ultratech. Dan dilihat ya, ada reagen detection kit menggunakan Ultratech ini. Terus ada antibody primer estrogen receptor atau IR pada kanker payudara. Ini langkah-langkah dalam Ultratech staining metode. Dilihat ada deparafinasi dan rehidrasi. Ya, masih tahapan deparafinasi dan rehidrasi. Pada tahap ini masuk ke tahap blocking peroksidase 10 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen peroksidase. Selanjutnya dilakukan pembilasan dengan PBS sebanyak 2 kali. Tahapan selanjutnya dimasukkan ke dalam pemanas, dalam hal ini dimasukkan ke dalam microwave, pressure cooker atau water bath dengan citrate buffer solution dengan pH 6,0. Lalu dilanjutkan dengan pembilasan dengan PBS sebanyak 4 kali. Selanjutnya ditambahkan super block to block non-specific staining. Dibilas kembali dengan larutan PBS sebanyak 1 kali. Lalu ditambahkan antibodi primer, IR atau PR. Reagen sudah siap pakai. Didiamkan selama 30-60 menit. Selanjutnya tahap dibilas kembali dengan larutan PBS sebanyak 4 kali. Lalu ditambahkan Ultratech polyvalent antibodies dan dibiarkan selama 10 menit agar meresap. Dibilas kembali dengan larutan PBS sebanyak 4 kali. Selanjutnya ditambahkan reagen Ultratech HRP conjugated, biarkan selama 10 menit. Dibilas kembali dengan larutan PBS sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dibilas 1 kali menggunakan Aquades. Tahapan selanjutnya ditambahkan DAB kromogen, biarkan selama 5 menit. Bilas kembali dengan Aquades sebanyak 3 kali. Selanjutnya tambahkan counter stain dengan Meyers hematoxylin dan biarkan selama 1-2 menit. Bilas kembali dengan Aquades sebanyak 3 kali. Ditambahkan bluing, biarkan selama 5-10 detik. Bilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Tahapan selanjutnya
tahapan dehidrasi, clearing, dan mounting. Ya, selanjutnya di bawah ini adalah gambaran pola hasil pulasan imunohistokimia ya. Bisa dilihat di sini untuk sel membrannya dari breast carcinoma dan tonsil bisa dilihat di sini berwarna merah kecoklatan ya dengan latar belakang warna biru. Masih dengan hasil pulasan untuk yang nuklearnya. Dilihat di sini bisa dilihat IR, estrogen reseptor, dan siklin D1. Lalu selanjutnya ada sitoplasmik, infection agen, dilihat juga bisa di sini. Ya, selanjutnya ini hanya gambar-gambar saja ya. Baik, demikian hasil paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.